Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Arliani. NIM saya 2019 161010 dari kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang teknik dan bentuk evaluasi. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dapat dijawab itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Berdasarkan jumlah peserta didik, tes hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Dilihat dari sudut penyusunan, tes hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tes buatan guru dan tes yang distandarisasi. Tujuan tes standar adalah yang pertama untuk mengukur kedudukan belajar murid dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, setingkat sekolah atau setingkat dari beberapa sekolah. Tes ini dilakukan pada tingkat tertentu dan waktu tertentu saja. Yang kedua, untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam mata pelajaran tertentu. Jika telah selesai membahas satu atau beberapa pokok bahasan dari mata pelajaran tertentu, guru bisa memberikan ulangan harian atau ulangan umum pada setiap semester. Ada kalanya tes itu diberikan beberapa kali sehingga kemajuan dan atau kemunduran prestasi belajar umum dilakukan oleh setiap guru atau instruktur dalam kegiatan pembelajaran, baik untuk laporan kemajuan belajar murid maupun untuk laporan seleksi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran tertentu secara luas. Tes ini berisi materi-materi yang disusun dari yang termudah sampai yang tersukar serta terdiri atas cakupan yang luas. Selanjutnya yaitu tes tertulis, written test. Tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seorang atau sekelompok murid pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. Tes tertulis atau written test ada dua, yaitu tes uraian. Yang pertama, tes uraian. Secara garis besar ada dua bentuk tes tertulis, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh tes objektif. Tes esai sering disebut juga bentuk uraian karena menuntut anak untuk menguraikan jawabannya dengan kata-kata sendiri dalam bentuk teknik dan gaya anak tersebut dengan sendiri. Tes esai sering disebut juga tes subjektif. Tes esai ada dua bentuk, yaitu esai terbatas dan esai tak terbatas atau bebas. Untuk mengoreksi tes esai ada tiga cara yang dapat digunakan, yaitu Whole method, yaitu metode per nomor. Di sini guru mengoreksi pekerjaan murid untuk setiap nomor. Misalnya kita mengoreksi nomor 1 untuk seluruh siswa, kemudian nomor 2 untuk seluruh siswa, dan seterusnya. Yang kedua, separated method, yaitu metode per lembar. Di sini guru mengoreksi setiap lembar jawaban murid sampai selesai. Yang ketiga, cross method, yaitu metode bersilang. Guru mengoreksi jawaban murid dengan jalan menukarkan hasil koreksi dari seorang korektor kepada korektor lainnya. Adapun kebaikan tes esai dan kelemahan tes esai. Yang pertama adalah kebaikan tes esai, antara lain menyusun soalnya relatif mudah dan guru dapat menilai kreativitas siswa menganalisis dan menginvestasi suatu soal. Kelemahannya tes esai adalah antara lain sukar sekali dinilai secara tepat dan komprehensif, dan ada kecenderungan guru atau instruktur untuk memberikan nilai
nilai seperti biasanya. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun item tes esai. Materi yang akan diujikan hendaknya materi yang kurang cocok diukur dengan menggunakan tes objektif. Misalnya, kemampuan peserta didik untuk menyusun pendapatnya mengenai suatu masalah hasil pekerjaan peserta didik setelah mengadakan suatu kegiatan seperti peninjauan, kerja nyata, dan sebagainya. Yang kedua adalah setiap pertanyaan hendaknya menggunakan petunjuk dan rumusan yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kebimbangan pada peserta didik. Yang ketiga adalah jangan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih beberapa item dari sejumlah item yang diberikan, sebab cara demikian tidak memungkinkan untuk memperoleh skor yang dapat dibandingkan. Yang keempat adalah persoalan dalam item tes esai hendaknya pada hal-hal seperti menelaah persoalan, melukiskan persoalan, menjelaskan persoalan, membandingkan dua hal atau lebih, mengemukakan kritik terhadap sesuatu, menyelesaikan suatu persoalan seperti menghitung, membuat contoh mengenai suatu pengertian, memecahkan suatu persoalan dengan jalan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang telah dikuasainya dan menyusun suatu konsepsi. Tentang tes objektif. Tes objektif atau objektif tes menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan peserta didik yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti kemampuan mengingat kembali, kemampuan mengenal kembali, pengertian, dan kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip tes. Tes objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi atau jawaban singkat. Yang pertama adalah bentuk benar salah atau true false. Di bawah ini ada sejumlah pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban benar atau salah. Anda diminta untuk menentukan jawaban masing-masing pernyataan tersebut, benar atau salah. Jika benar, tulisan tanda tambah. Sebaliknya, jika salah, tulisan tanda 0 di depan nomor masing-masing pernyataan itu, nomor 1 dan 2. Di samping bentuk di atas ada juga bentuk yang lainnya, yaitu jawaban sudah disediakan para siswa, tinggal memilih dengan memberi tanda silang. Bentuk yang lain adalah jawabannya telah disediakan, tetapi jawabannya disediakan itu bukan B atau S, melainkan iya atau tidak. Kebaikan bentuk B atau S antara lain mudah disusun dan dilaksanakan, karena itu banyak digunakan dapat mencakup materi yang lebih luas, dapat dinilai dengan cepat dan objektif, banyak digunakan untuk mengukur fakta-fakta dan prinsip-prinsip. Adapun kelemahan bentuk B atau S adalah ada kecenderungan peserta didik untuk menjawab coba-coba. Pada umumnya soal memiliki derajat keandalan yang rendah, kecuali jika item banyak sekali, sering terjadi kekaburan karena itu sukar untuk menyusun item yang benar-benar jelas. Beberapa petunjuk praktis dan menyusun item bentuk benar atau salah. Yang pertama adalah dalam menyusun item bentuk benar atau salah, ini hendaknya jumlah item cukup banyak sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika jumlah item kurang dari 50 buah, kiranya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, jumlah item yang benar dan yang salah hendaknya sama. Yang ketiga, berilah petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. Yang keempat, hindarkan pernyataan yang terlalu umum dan kompleks. Yang kelima, hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang dihendaki, misalnya biasanya, umumnya, selalu.
Kelemahan yang paling menyolok dari bentuk benar atau salah ini adalah sangat mudah ditebak tanpa dapat diketahui oleh korektor. Untuk menghilangkan kelemahan ini, maka harus menambahkan pada item benar atau salah ini dengan koreksi. Di sini tes tidak hanya dituntut memilih benar atau salah dari setiap item, tetapi harus dapat memberikan koreksi jika suatu item dinyatakan salah oleh testi. Yang kedua adalah bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bentuk pilihan ganda terdiri atas pembawaan pokok persoalan dan pilihan jawaban. Pembawa pokok persoalan dapat dikemukakan dalam bentuk pernyataan dan dapat pula dalam bentuk pernyataan statement yang belum sempurna yang sering disebut stem. Sedangkan pilih jawaban itu mungkin berbentuk perkataan, bilangan, atau kalimat dan sering disebut option. Ada beberapa jenis bentuk pilihan ganda ini, antara lain adalah yang pertama directors, yang kedua analisis hubungan antara hal, yang ketiga variasi negatif, yang keempat variasi berganda, yang kelima variasi yang tidak lengkap. Kebaikan tes bentuk pilihan ganda antara lain cara penilaian dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan objektif, serta kemungkinan tes menjawab dengan terkaan dapat dikurangi. Kelemahannya adalah kebanyakan hanya digunakan untuk menilai ingatan saja, sukar menyusun tes yang benar-benar baik serta memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun item tes bentuk pilihan ganda. Berilah petunjuk mengerjakannya dengan jelas. Jangan memasukkan materi yang tidak relevan dengan apa yang sudah dipelajari peserta didik. Pernyataan pada soal seharusnya merumuskan persoalan yang jelas dan berarti. Pernyataan dan alternatif jawaban hendaknya merupakan kesatuan kalimat yang tidak terputus. Panjang alternatif jawaban pada suatu soal hendaknya lebih pendek daripada itemnya. Usahakan agar soal dan alternatif jawaban tidak mudah disosiasikan dalam penyusunannya. Pola kemungkinan jawaban yang betul hendaknya jangan sistematis. Harus diyakini benar bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Selanjutnya yaitu bentuk menjodohkan atau matching. Soal tes bentuk menjodohkan sebenarnya masih merupakan pilihan ganda. Perbedaannya adalah pilihan ganda terdiri atas item dan option. Kemudian tes tinggal memilih salah satu option yang diberikan. Sedangkan bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda. Kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan soal dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Jumlah alternatif jawaban harus dibuat lebih banyak dari jumlah soal. Selanjutnya, kebaikan tes bentuk menjodohkan antara lain dapat dinilai dengan mudah dan objektif serta relatif mudah disusun. Kelemahannya adalah ada kecenderungan untuk menekankan ingatan saja dan kurang baik untuk menilai pengertian guna membuat tafsiran. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal bentuk menjodohkan. Yang pertama, petunjuk hendaknya jelas, singkat, dan tegas. 2. Hendaknya kumpulan soal ditekankan di sebelah kiri sedangkan jawaban di sebelah kanan. 3. Jumlah alternatif jawaban hendaknya banyak daripada jumlah soal. 4. Susunan item-item dan alternatif jawaban dengan sistematika tertentu. Misalnya sebelum pada pokok persoalan didahului dengan stem atau bisa juga langsung pada pokok persoalan. Yang kelima, hendaknya seluruh kelompok soal dan jawaban hanya pada pokok persoalan. Yang keenam, gunakan kalimat yang singkat dan langsung terarah pada pokok persoalan. Selanjutnya itu bentuk jawaban singkat.
atau short answer, dan melengkapi atau completion. Kedua bentuk tes ini masing-masing menghendaki jawaban dengan kalimat dan atau angka-angka hanya dapat dinilai benar atau salah. Soal bentuk jawaban singkat biasanya dikemukakan dalam bentuk pernyataan, dengan kata lain, item tersebut berupa suatu kalimat pernyataan yang dapat dijawab dengan singkat. Contohnya adalah, siapa Presiden Republik Indonesia sekarang? Sedangkan item bentuk melengkapi completion dikemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Contohnya adalah, double winner sepak bola Indonesia tahun 2008 adalah titik-titik dari provinsi titik-titik. Kebaikan tes bentuk jawaban singkat dan melengkapi antara lain relatif mudah disusun, sangat baik untuk menilai kemampuan testi yang berkenaan dengan fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan terminologi, serta pemeriksaan dapat dilakukan dengan objektif. Kelemahannya adalah pada umumnya hanya berkenaan dengan kemampuan mengingat saja, sedangkan kemampuan yang lain agak terabaikan. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal bentuk jawaban singkat dan melengkapi. Yang pertama, hendaknya tidak menggunakan item yang terbuka sehingga ada kemungkinan testi menjawab secara terurai. Yang kedua, untuk item bentuk melengkapi hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku. Yang ketiga, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada awal kalimat. Yang keempat, jangan menyediakan titik-titik kosong terlalu banyak, pilihan untuk masalah yang urgen saja. Yang kelima, pernyataan hendaknya hanya mengandung suatu alternatif jawaban. Dapat digunakan gambar-gambar sehingga dapat diperiksa dan jelas. Yang terakhir, cara mengoreksi bentuk tes objektif. Sesudah item disusun, kemudian diadakan tes, maka selanjutnya kita mengoreksi jawaban siswa dari setiap item yang diberikan. Untuk mengoreksi jawaban tersebut, kita harus menggunakan kunci jawaban atau scoring key sebagai acuan dan patokan yang pokok. Jika kunci jawaban ini sudah disediakan, maka siapapun dapat mengoreksi jawaban tersebut secara cepat dan tepat. Kebaikan tes objektif antara lain, seluruh materi yang diajarkan dapat dinyatakan pada item-item tes objektif. Kemungkinan jawaban spekulatif dalam ujian dapat dihindari. Kelemahannya adalah menyusun soalnya sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama, ada kemungkinan testi mencontoh jawaban orang lain, dan berpikir pasif. Umumnya hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dangkal. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.